которые в то время говорили большевики, совершила. Партизаны и партизанки. Kalau kita mundur ke awal abad ke-20, Rusia bukanlah negara superpower seperti yang kita kenal dalam Perang Dunia Kedua atau Perang Dingin. Justru sebaliknya, kekaisaran Rusia saat itu sedang rapuh, penuh ketimpangan, dan rakyatnya hidup dalam tekanan panjang. Perang Dunia Pertama memperparah situasi, ekonomi kacau, logistik berantakan, dan kepercayaan terhadap Tsar runtuh perlahan. Situasi ini menjadi lahan subur bagi revolusi. Tahun 1917, dunia menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Kekuasaan lama runtuh dan digantikan sistem yang benar-benar baru. Di bawah pengaruh pemikiran Karl Marx, kelompok Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin mengambil alih kekuasaan. Revolusi ini bukan cuma pergantian pemimpin, tapi perubahan total cara negara dijalankan. Semua yang lama dianggap simbol penindasan, semua yang baru dibangun atas nama rakyat. Namun kelahiran Uni Soviet bukan cerita heroik yang langsung mulus. Setelah revolusi, terjadi perang saudara yang brutal antara kelompok merah dan putih. Ekonomi makin hancur, infrastruktur rusak, dan rakyat kelelahan. Negara baru ini lahir bukan dalam kondisi stabil, tapi dari puing-puing konflik panjang. Justru dari kekacauan itulah, mental baja mulai terbentuk. Yang menarik, sejak awal para pemimpin Soviet sadar bahwa mereka dikelilingi musuh. Negara-negara barat memandang ideologi komunis sebagai ancaman. Ada rasa terisolasi, bahkan dikepung. Perasaan kami sendirian melawan dunia, ini perlahan menjadi bagian dari identitas nasional, dan identitas itu membentuk cara berpikir mereka selama puluhan tahun ke depan. Jadi kalau kita bertanya kenapa Uni Soviet bisa sangat kuat, jawabannya tidak dimulai dari tank atau bom nuklir. Jawabannya dimulai dari rasa terancam, dari luka sejarah, dan dari tekad untuk tidak pernah diinjak lagi. Negara ini lahir dalam tekanan, dan kadang justru tekananlah yang menciptakan kekuatan paling berbahaya. Setelah Lenin wafat, arah negara perlahan berubah ketika Joseph Stalin naik menjadi tokoh paling dominan di pemerintahan. Stalin bukan tipe pemimpin yang suka bergerak pelan. Ia melihat dunia luar sebagai ancaman nyata, bukan sekadar kemungkinan. Menurutnya, Uni Soviet tertinggal puluhan tahun dari negara barat, dan kalau ketertinggalan itu tidak dikejar, mereka akan dihancurkan. Maka dimulailah proyek ambisius yang dikenal sebagai Rencana 5 tahun. Targetnya bukan main-main, percepatan industri berat dalam waktu sesingkat mungkin. Baja, batu bara, listrik, mesin, semuanya dipacu tanpa kompromi. Kota-kota industri tumbuh cepat di wilayah yang sebelumnya hampir kosong. Pabrik berdiri, rel kereta diperpanjang, dan produksi dipaksa naik drastis. Tapi percepatan ini punya harga yang sangat mahal. Di desa-desa, kebijakan kolektivisasi memaksa petani menyerahkan tanah dan hasil panen kepada negara. Banyak yang menolak, banyak yang melawan. Beberapa wilayah mengalami krisis pangan besar. Di balik grafik produksi yang melonjak, ada penderitaan yang jarang dibicarakan. Namun dari sudut pandang kekuatan negara, hasilnya sangat nyata. Dalam satu dekade, Uni Soviet berubah dari negara agraris menjadi raksasa industri. Produksi baja mereka melonjak, energi meningkat tajam. Mereka mulai bisa memproduksi mesin sendiri, senjata sendiri, bahkan kendaraan tempur sendiri. Negara yang dulu rapuh, kini mulai memiliki tulang besi. Dan disinilah titik pentingnya. Industrialisasi ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal bertahan hidup. Tanpa fondasi industri yang kuat, mustahil menghadapi perang modern. Tanpa baja dan pabrik, tidak ada tank. Tanpa listrik dan logistik, tidak ada tentara yang bisa bergerak. Tanpa disadari dunia, Uni Soviet sedang membangun mesin raksasa yang suatu hari akan diuji dalam perang terbesar sepanjang sejarah. Tahun 1941 menjadi titik balik yang brutal ketika Adolf Hitler meluncurkan operasi Barbarossa dan menyerbu wilayah Uni Soviet. Serangan itu datang begitu cepat dan begitu besar, hingga banyak pihak mengira Uni Soviet akan runtuh dalam hitungan bulan. Pasukan Jerman bergerak jauh ke dalam wilayah Soviet, menghancurkan kota demi kota.
Dunia kembali memprediksi bahwa eksperimen komunis ini akan berakhir tragis, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di awal perang, Uni Soviet memang terpukul keras. Jutaan tentara tertangkap atau gugur, wilayah industri penting jatuh ke tangan musuh. Namun di tengah kekacauan itu, strategi besar mulai dijalankan. Pabrik-pabrik dipindahkan ribuan kilometer ke timur, menjauh dari garis depan. Relokasi industri ini adalah operasi logistik raksasa yang jarang dibicarakan. Bayangkan, di tengah perang, mereka membongkar mesin-mesin pabrik, mengangkutnya dengan kereta, lalu merakit kembali ke wilayah yang lebih aman, seperti Ural dan Siberia. Proses ini dilakukan sambil tetap memproduksi perlengkapan perang. Dunia mungkin melihat kekalahan awal, tapi di belakang layar, mesin industri Soviet justru terus berputar. Mereka tidak berhenti, mereka beradaptasi. Pertempuran seperti Stalingrad menjadi simbol ketahanan itu. Kota itu hancur lebur, tapi tentara Soviet bertahan mati-matian. Pertempuran berlangsung brutal, jarak tembak kadang hanya beberapa meter. Ketika akhirnya Jerman menyerah di sana, narasi perang mulai berubah. Dunia sadar, Uni Soviet bukan lawan yang mudah dihancurkan. Dari titik itu, momentum perlahan berbalik. Produksi tank, artileri, dan amunisi meningkat luar biasa. Tentara Merah bukan hanya bertahan, tapi mulai mendorong balik hingga akhirnya mencapai Berlin. Perang yang tadinya terlihat seperti akhir bagi Uni Soviet, justru menjadi momen pembuktian bahwa negara ini tidak hanya kuat, tapi juga tahan banting dalam skala yang jarang terlihat dalam sejarah. Kalau kita melihat dari luar, kekuatan Uni Soviet terlihat seperti hasil industri dan jumlah tentara yang besar, tapi di dalamnya ada satu faktor lain yang tidak kalah penting, kontrol total terhadap negara dan rakyatnya. Di bawah kepemimpinan Joseph Stalin, hampir semua aspek kehidupan berada di bawah pengawasan negara. Media, pendidikan, militer, bahkan percakapan sehari-hari bisa diawasi. Rasa takut menjadi alat politik yang efektif. Pembersihan besar-besaran terhadap pejabat, perwira militer, dan siapapun yang dianggap ancaman, membuat sistem ini berjalan tanpa banyak perlawanan terbuka. Memang, kebijakan ini kontroversial dan menyakitkan, tapi dari sudut pandang kekuasaan, ia menciptakan struktur yang sangat terpusat dan patuh. Perintah dari atas jarang dibantah. Di masa perang, sistem seperti ini punya dampak besar. Ketika keputusan harus diambil cepat, tidak ada debat panjang. Ketika mobilisasi nasional dibutuhkan, negara bisa menggerakkan jutaan orang dalam waktu singkat. Semua diarahkan untuk satu tujuan, bertahan dan menang. Dalam sistem demokrasi, prosesnya mungkin lebih lambat. Di Uni Soviet, semuanya bisa bergerak sekaligus. Propaganda juga memainkan peran penting. Rakyat diyakinkan bahwa mereka bukan hanya berperang demi wilayah, tapi demi ideologi dan masa depan dunia. Musuh digambarkan sebagai ancaman eksistensial. Narasi ini membangun semangat kolektif yang kuat. Ketika sebuah bangsa merasa sedang memperjuangkan kelangsungan hidupnya, daya tahannya bisa jauh melampaui batas normal. Namun tentu saja, kekuatan yang dibangun dari rasa takut dan kontrol ketat punya harga sosial yang sangat besar. Banyak kebebasan dikorbankan, banyak suara dibungkam. Tapi secara strategis, sistem ini menciptakan negara yang sangat solid ketika menghadapi ancaman dari luar. Dan kombinasi antara industri raksasa, pengalaman perang brutal, serta kontrol yang ketat, perlahan membentuk Uni Soviet menjadi salah satu kekuatan paling ditakuti di abad ke-20. Ketika Perang Dunia II berakhir pada 1945, peta dunia berubah total. Uni Soviet muncul bukan hanya sebagai pemenang, tapi sebagai kekuatan militer terbesar di daratan Eropa. Tentara Merah berdiri sampai di Berlin, separuh Eropa Timur berada dalam pengaruhnya. Dunia tidak lagi multipolar seperti sebelumnya, kini hanya ada dua raksasa yang saling menatap dengan curiga. Di sisi lain Atlantik, ada Amerika Serikat yang juga keluar sebagai pemenang perang. Awalnya mereka sekutu melawan Nazi, tapi setelah musuh bersama tumbang, perbedaan ideologi menjadi jelas. Kapitalisme melawan komunisme, demokrasi liberal melawan sistem satu partai, dua visi dunia yang sangat berbeda, berdiri berhadapan. Dari sinilah lahir apa yang kita kenal sebagai Perang Dingin. Bukan perang terbuka dengan tank dan bom setiap hari, tapi perang pengaruh, teknologi, intelijen, dan senjata pemusnah massal. Uni Soviet menguasai Eropa Timur dan membentuk bloknya sendiri. Negara-negara satelit bergabung dalam orbit Moskow. Dunia perlahan terbelah menjadi dua kubu besar. Kekuatan militer Uni Soviet berkembang sangat cepat di periode ini. Mereka membangun arsenal nuklir,
memperluas angkatan darat, dan memperkuat pertahanan udara. Dunia hidup dalam bayangan ancaman bom atom. Sekali salah langkah, perang bisa meledak kapan saja. Ketegangan seperti ini menciptakan keseimbangan yang aneh. Sama-sama kuat, tapi sama-sama takut menyerang lebih dulu. Dan di titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang unik. Kekuatan Uni Soviet bukan hanya soal jumlah tentara atau tank, tapi soal pengaruh global, jaringan aliansi, dan kemampuan menandingi Amerika di hampir semua lini. Dari negara yang lahir dalam kekacauan, mereka kini berdiri sebagai setengah dari kekuatan dunia. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan sebesar itu bisa bertahan selamanya? Setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dunia sadar bahwa perang telah memasuki era baru. Uni Soviet tidak tinggal diam. Pada 1949, mereka berhasil menguji bom atom pertamanya. Sejak saat itu, keseimbangan kekuatan berubah drastis. Dunia tidak lagi hanya takut pada tentara atau tank, tapi pada satu tombol yang bisa mengakhiri peradaban. Perlombaan nuklir pun dimulai. Uni Soviet dan Amerika Serikat berlomba menciptakan bom yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih cepat diluncurkan. Rudal balistik antar benua dikembangkan. Salah satu momen paling menegangkan terjadi pada 1962 saat krisis misil Kuba. Dunia hampir saja menyaksikan perang nuklir terbuka antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Selama beberapa hari, ketegangan begitu tinggi hingga banyak orang benar-benar percaya kiamat sudah di depan mata. Satu keputusan salah saja bisa memicu bencana global. Namun justru dari ketegangan itu, terlihat betapa besar posisi Uni Soviet. Mereka mampu menempatkan rudal di belahan dunia lain, menantang kekuatan terbesar di barat secara langsung. Ini bukan lagi negara yang dulu lahir dari perang saudara dan kemiskinan. Ini adalah raksasa militer dengan kemampuan menghancurkan dunia berkali-kali. Tapi kekuatan sebesar itu juga membawa beban besar. Biaya perlombaan senjata sangat mahal. Ekonomi harus terus menopang ambisi militer. Ketegangan global tidak pernah benar-benar hilang. Uni Soviet memang sangat kuat, tapi di balik kekuatan itu, perlahan muncul tekanan yang tak terlihat dari luar. Ada juga satu senjata lain yang tidak kalah penting, intelijen. Melalui badan rahasia seperti KGB, Uni Soviet menjalankan operasi yang jauh melampaui pertempuran fisik. Informasi menjadi mata uang paling berharga dalam perang dingin. KGB bukan sekedar lembaga keamanan biasa, ia menjadi alat negara untuk mengawasi, mengumpulkan data, dan menyusup ke berbagai negara. Agen-agen Soviet beroperasi di Eropa, Amerika, bahkan Asia. Mereka mencari rahasia militer, teknologi, dan strategi lawan. Dalam dunia yang terbelah dua, informasi bisa menentukan siapa yang selangkah lebih maju. Propaganda juga dimainkan dengan sangat serius. Uni Soviet mempromosikan ideologi komunisme sebagai sistem yang membela kaum pekerja dan anti penindasan. Banyak negara berkembang yang baru merdeka melihat model Soviet sebagai alternatif dari kapitalisme barat. Pengaruh ini membuat blok timur semakin luas secara politik. Perang tidak selalu terjadi dengan peluru. Ia terjadi di ruang rapat, di universitas, di media, bahkan di pikiran masyarakat. Uni Soviet mendukung gerakan-gerakan tertentu di berbagai wilayah dunia untuk memperluas pengaruhnya. Amerika melakukan hal yang sama. Dunia menjadi papan catur raksasa, dan setiap negara kecil bisa menjadi bidak penting. Di titik ini, kekuatan Uni Soviet terasa bukan hanya secara militer, tapi juga secara ideologis. Mereka punya jaringan, punya sekutu, dan punya kemampuan memengaruhi arah politik global. Tapi semakin luas pengaruh itu, semakin besar pula tekanan yang harus mereka tanggung di dalam negeri, dan tekanan itu perlahan mulai retak dari dalam. Di luar, Uni Soviet masih terlihat seperti raksasa. Militernya besar, pengaruhnya luas, dan senjatanya mematikan. Tapi di dalam negeri, ada masalah yang perlahan menumpuk. Ekonomi yang terpusat mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sistem perencanaan negara yang dulu efektif untuk industrialisasi cepat, kini terasa kaku dan lambat beradaptasi. Antrian panjang untuk kebutuhan sehari-hari mulai menjadi pemandangan biasa. Produksi memang besar di sektor militer, tapi barang konsumsi sering kekurangan. Banyak warga mulai merasakan jarak antara propaganda dan realitas hidup mereka. Negara terlihat kuat di panggung dunia, tapi kesejahteraan rakyat tidak selalu mengikuti. Biaya perlombaan senjata dengan Amerika Serikat juga semakin berat. Anggaran besar terus dialokasikan untuk militer dan teknologi, sementara sektor lain tertinggal. Perang di Afghanistan pada akhir 1970-an menjadi beban tambahan yang menguras sumber daya dan moral. Situasi ini mengingatkan banyak orang pada perang panjang yang melelahkan.
Di Eropa Timur, beberapa negara satelit mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Gelombang protes dan gerakan reformasi muncul perlahan. Tembok besi yang dulu terlihat kokoh mulai retak. Dunia masih melihat Uni Soviet sebagai superpower, tapi fondasinya mulai goyah dari dalam. Dan disinilah paradoks itu terasa jelas. Uni Soviet sangat kuat dalam menghadapi musuh dari luar, tapi ketika tantangan datang dari dalam sistemnya sendiri, jawabannya tidak sesederhana tank atau rudal. Kekuatan yang dibangun dengan kontrol ketat kini harus berhadapan dengan tuntutan perubahan. Tahun 1985, seorang pemimpin baru muncul, Mikhail Gorbachev. Ia bukan tipe pemimpin lama yang kaku dan tertutup. Ia melihat jelas bahwa sistem Uni Soviet sedang bermasalah. Ekonomi stagnan, birokrasi lambat, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Kalau tidak ada perubahan, keruntuhan hanya soal waktu. Maka lahirlah dua kebijakan besar, perestroika atau restrukturisasi, dan glasnost atau keterbukaan. Tujuannya sederhana tapi ambisius, yaitu memperbaiki ekonomi dan memberi ruang kebebasan berbicara. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kritik terhadap pemerintah mulai terdengar lebih terbuka. Media sedikit lebih longgar, diskusi publik mulai hidup, namun disinilah efek tak terduga muncul. Ketika keterbukaan dimulai, berbagai masalah lama ikut terungkap. Korupsi, kegagalan ekonomi, dan kesalahan masa lalu tidak bisa lagi disembunyikan. Alih-alih memperkuat sistem, transparansi justru membuat banyak orang sadar betapa dalam krisis yang mereka hadapi. Di Eropa Timur, reformasi ini memberi sinyal bahwa Moskow tidak lagi akan menekan dengan kekuatan militer sama seperti sebelumnya. Satu persatu negara satelit mulai melepaskan diri. Tembok Berlin runtuh pada 1989, menjadi simbol perubahan besar di kawasan itu. Dunia menyaksikan blok timur mulai terurai. Reformasi yang dimaksudkan untuk menyelamatkan Uni Soviet justru mempercepat perpecahannya. Ketika kontrol melemah, berbagai republik di dalam Uni Soviet mulai menuntut kedaulatan. Sistem yang dulu sangat terpusat kini kehilangan pegangan, dan untuk pertama kalinya, superpower itu benar-benar terlihat rapuh. Tahun 1991, sesuatu yang dulu terasa mustahil, akhirnya terjadi. Uni Soviet resmi bubar. Negara yang pernah menandingi Amerika Serikat, yang punya ribuan tank dan hulu ledak nuklir, runtuh bukan karena invasi asing, tapi karena tekanan dari dalam. Dunia terdiam, superpower itu hilang hampir tanpa satu tembakan besar pun. Republik-republik yang dulu berada di bawah satu bendera, kini berdiri sendiri. Rusia muncul sebagai penerus utama, tapi jelas tidak lagi dalam bentuk kekuatan yang sama seperti era Soviet. Sistem politik berubah, ekonomi beralih ke model pasar, dan dunia memasuki tatanan global baru. Perang dingin selesai, setidaknya secara resmi. Namun menariknya, meski negaranya bubar, warisan kekuatannya tidak benar-benar hilang. Infrastruktur militer, teknologi luar angkasa, dan pengaruh geopolitik tetap terasa. Program luar angkasa Soviet, misalnya, pernah membuat dunia tercengang ketika mereka meluncurkan Sputnik dan mengirim manusia pertama ke orbit. Itu bukan pencapaian kecil, itu simbol bahwa mereka mampu menyaingi Barat dalam teknologi paling canggih. Lebih dari itu, mentalitas yang terbentuk selama puluhan tahun tidak serta-merta lenyap. Cara pandang terhadap keamanan, ancaman luar, dan posisi global masih memengaruhi kebijakan di kawasan bekas Soviet hingga hari ini. Sejarah panjang itu meninggalkan jejak yang dalam. Kekuatan mungkin berubah bentuk, tapi bayangannya tetap ada. Jadi ketika kita bertanya, kenapa Uni Soviet sangat kuat? Jawabannya ternyata tidak sederhana. Ia kuat karena tekanan sejarah, karena industrialisasi brutal, karena disiplin besi, dan karena pengalaman perang yang membentuk mental baja. Tapi kekuatan yang dibangun dengan cara seperti itu juga menyimpan beban yang besar. Dan pada akhirnya, bahkan raksasa pun bisa runtuh. Bukan karena kurang kuat, tapi karena tidak lagi mampu menahan beratnya sendiri. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.